Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 15 sampai 27. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya, keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi, dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta nampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu,
ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah di tengah kegelisahan dan kesulitan hidup. Inilah hari kedua dalam bulan terakhir kalender Masehi dan juga hari terakhir kalender liturgi kita. Besok kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru yang diawali dengan masa Advent. Inilah waktu yang riuh rendah, hiruk-pikuk dengan pelbagai kesibukan, baik untuk persiapan menutup buku kas, melunasi utang pinjaman, menyiapkan anggaran belanja untuk Natal dan Tahun Baru, maupun untuk mempertimbangkan pilihan politik, entah bijaksana dan berguna untuk memilih calon legislatif dan calon presiden yang menyandang wibawa kebenaran, keadilan, dan keamanan. Suka tidak suka, kita dipaksa untuk melihat dan memperhatikan permainan kuasa, baik di bidang ekonomi finansial maupun di bidang politik, yang mendesak kita untuk menentukan pilihan yang akan menampilkan identitas kita ke depan publik. Saudara terkasih, pengalaman hidup di tengah kegelisahan ini bagaikan penglihatan yang dialami oleh Daniel yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Daniel melihat gambaran 4 ekor binatang besar, monster raksasa yang saling berkelahi, melahap dan meremukkan mangsanya, malahan yang terakhir nekat berperang melawan orang-orang kudus, serta dengan sombong mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi. Syukurlah di penghujung penglihatan ini, majelis pengadilan akan bersidang.
kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Demikian juga penginjil Lukas menyampaikan sabda Yesus kepada murid-muridnya. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Diakui bahwa khususnya pada peralihan dari suatu masa ke masa yang baru, pada penghujung suatu siklus finansial atau siklus tahun politik atau siklus tahun Masehi, selalu ada macam-macam kesibukan dan tawaran yang menggiurkan yang membuat orang bisa tergoda. Untuk itu, Yesus mengajak murid-muridnya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di tengah kegelisahan dan kesibukan hidup, pada bulan Desember ini, berkumandanglah pesan Yesus, berjaga-jagalah senantiasa. Semoga demikian. Amin.